Bagi sebagian orang, kesuksesan adalah buah dari tindakan yang besar. Apakah benar? Pernyataan ini ada benarnya, tapi saya rasa kurang tepat aja sih. Ya, gue rasa semua orang ingin menggapai semua impiannya. Lulus di PTN terbaik misalnya, menjadi militer, polisi, bisnismen, atau bahkan lolos tes CPNS. Gue rasa kalian juga punya lah versi kesuksesan masing-masing. Asalkan mimpi kalian berada di jalan yang benar. Nah, di sini gua akan ngejelasin poin-poin yang ada di buku Atomic Habits karya James Clear yang cukup fenomenal ini. Sebenarnya cukup bab satu aja sih. Yuk, cus kita ke pembahasan buku. Kadangkala perubahan kecil yang kita lakukan itu akan berdampak pada perilaku kita hari ini. Lo ngelakuin hari kemarin, kebiasaan kemarin sebelum-sebelumnya itu akan berlaku juga hari ini. Misalnya masalah kesehatan, itu juga akan berdampak pada bentuk tubuh lo misalnya, atau kesehatan lo makanan bergizi atau enggak dan sebagainya. Itu juga berlaku bagi pengetahuan lo misalnya. Pengetahuan lo itu sebelumnya lo baca buku atau enggak, atau lo sekedar baca-baca berita hoax, dan itu sangat mempengaruhi kebiasaan lo hari ini gitu. Jadi simpelnya seperti ini guys. Ketika lo bangun pagi misalnya, lalu lo ke kamar mandi, atau sebelum ke kamar mandi lo ngecek smartphone atau main IG atau ke Twitter terlebih dahulu lah, menggosok gigi. Ya, hal ini kalian lakukan sebenarnya tanpa sadar. Jadi inilah yang disebut habits. Nah, secara garis besar ya, habit itu adalah sebuah tindakan yang lo lakuin berulang-ulang dan menjadi habit lo. Dan habit lo itu akan menjadi karakter atau identitas kepribadian lo. Nah, kepribadian ini nih yang menentukan pribadi lo tuh orang yang seperti apa. Disiplin kah? Orang yang sombong atau baik hati kah? Orang yang buruk atau jelek? Maksudnya baik atau buruk? Dan banyak lagi deh. Gue kasih contoh lagi deh. Ketika lo dikagetin deh sama orang misalnya, lo kan secara tidak langsung kan refleks tuh ya. Apa yang lo sebut? Nama binatang atau bahasa yang baik? Nah, lu tahu sendiri kan, kayaknya lu nggak harus berpikir dulu deh ketika lu kaget terus lu harus ngomong yang baik-baik gitu kan. Oke lah, kembali ke topik tentang pentingnya membangun kebiasaan baik bukan dari sekedar sukses. James Clear membuka catatan pada bab 1 tentang bagaimana perubahan kecil 1% itu sangat penting bagi perubahan selanjutnya. Gua analogikan seperti ini. Ketika pesawat terbang menuju suatu tempat, katakanlah dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Singapura lah. Nah, bayangkan ketika seorang pilot membelokkan saja sedikit beberapa derajat ke arah selatan misalnya, di awal penerbangan, barangkali pesawat akan tiba di negara lain atau di tempat yang berbeda. Ya, ini analogi saja. Artinya seperti ini bro, kemungkinan perubahan kecil di awal memang tidak akan memberikan dampak apapun ketika melakukan sesuatu. Oke, ketika lo nge-gym misalnya, ketika lo push up, lo nggak akan melihat bentuk tubuh lo langsung six-pack misalnya, itu kan tidak terlihat. Namun ketika jauh ke depan, kebiasaan kecil yang lo lakuin, push up 5 kali sehari, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Gue rasa lo akan menjadi pribadi yang sangat mementingkan kesehatan gitu kan. Bro, dari tadi lu muter-muter mulu deh. Konkret dong, konkret. Emang mudah bro bangun kebiasaan sampai bertahun-tahun gitu. Gua aja belum yakin kalau gua bisa istiqomah lakuin hal yang baik-baik. Maklum bro, manusia kan penuh hilaf dan dosa bro. Sekilas pertanyaan itu emang cukup masuk akal sih. Tapi masa lu nyerah gitu aja? Kan belum mulai. Perlu lu catat juga bro, usaha lu sebenarnya nggak ada yang sia-sia ketika lu ingin bangun kebiasaan baik berupa ingin diet misalnya dengan berolahraga atau membaca buku-buku. Kalaupun tidak menjadi kebiasaan lu, itu kan akan mengurangi kebodohan lu setidaknya. Yang penting lu bertindak deh, lu action. Jangan pikirin hasil, tapi lu pikirin bagaimana lu bisa membangun identitas lu sebagai orang yang peduli kesehatan misalnya, dan orang yang ingin belajar terus. James Clear juga menyinggung tentang pentingnya berfokus pada sistem bukan pada sasaran. Ya, gue kasih contoh lagi deh. Seringkali kita tuh
hanya berfokus pada sasaran yang sifatnya cuma sementara atau hasil lah, tapi melupakan sistem nih yang lu bangun. Misalnya seperti ini, bila lu seorang pengusaha yang ingin sukses, lu akan berpikir tentang bagaimana mengambil laba keuntungan yang lu dapetin sebanyak-banyaknya. Nah, ini disebut sasaran. Tapi ketika lu membangun sistem, lu akan berfokus pada bagaimana lu mengembangkan gagasan produk yang lu bakal jual. Lu merancang strategi sebaik mungkin, lu merancang pemasaran dan memperbaiki deh karyawan lu. Nah, ini yang disebut dengan sistem. Lu fokus aja deh sama sistem. Nah, di sini gue tuh cuman mendekonstruksi tulisan James Clear di awal judul tentang apa itu habits. Ya, kalau lu pengen tahu gagasan cemerlang sang penulis, lu lahap aja deh dengan membaca lembar demi lembar buku Atomic Habits itu. Lo bisa aja deh praktikin kehidupan lo dengan membangun kebiasaan kecil seperti berolahraga setiap hari selama 5 menit. Meskipun sedikit akan menjadi bukit, atau lo ingin membangun kebiasaan baru, merapikan kamar tempat tidur setiap hari. Meski hal ini remeh, percaya deh lo akan merasa terusik kalau melihat sesuatu yang gak rapi, karena lo udah terbiasa dengan merapikan kamar tidur misalnya. Dan ini akan juga membangun pribadi lo yang terorganisir. Atau lo ingin membangun kebiasaan baru berupa membaca koran. Kayaknya udah punah deh lo baca berita di gadget pintar lo, memantau situasi dunia yang lagi kacau balau tentang COVID. Mungkin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu lo ngelakuin itu secara berturut-turut, ya lo juga akan memiliki kebiasaan. Lo juga akan memiliki pribadi yang kritis, ingin tahu besar, dan dicap sebagai pribadi yang intelek, keren gak tuh? So gue rasa banyak orang sukses juga sebenarnya mereka tuh membangun sistem yang baik pada dirinya. Jadi kayak membangun kebiasaan yang mereka lakukan konsisten, tekun dalam meniti karirnya. Dan gue rasa orang sukses pun pernah gagal dan merasa malas. James Clear pernah bilang, sukses adalah produk kebiasaan sehari-hari, bukan transformasi yang hanya sekali seumur hidup. Oke, mungkin itu aja sih yang gue jelasin dari bab 1 dari buku ini yang tidak mewakili bab-bab lain. Ada caranya kok, di bab ini harus bagaimana kita melawan malas. Tapi nanti gue akan buat deh video selanjutnya tentang buku habit ini. So jangan lupa subscribe, dan terima kasih sudah nonton video gue. Salam.